Pernah nggak Anda berdiri di depan rak buku, terus lihat satu buku yang tebelnya minta ampun? Misalnya Moby Dick. Judulnya sering dengar, tapi pas lihat fisiknya, langsung, aduh, rasanya itu bukan bacaan buat santai, tapi lebih kayak tugas sekolah yang belum selesai gitu kan? Tapi gimana kalau buku-buku kayak gitu sebenarnya bukan tembok, tapi malah sebuah gerbang? Betul sekali. Perasaan terintimidasi itu wajar banget. Tapi gagasan utama dari sumber kita hari ini, buku Wild Curiosity dari Eric Schonstrom, adalah bahwa buku-buku berat ini punya fungsi yang sangat unik. Oh, oke. Jadi bukan sekedar pameran intelektual ya? Bukan sama sekali, mereka itu alat yang sangat kuat untuk menyalakan kembali jenis rasa ingin tahu yang lebih personal dan spesifik. Hari ini kita akan coba bongkar gimana karya Safra yang menantang bisa jadi aktivator rasa ingin tahu itu. Oke, dan kita akan pakai satu contoh klasik ini, Moby Dick, lewat analisis Schonstrom dari bab yang membahas salah satu kalimat pembuka paling ikonik, "Panggil aku Ishmael." Misi kita kali ini adalah mencari tahu kenapa novel dari tahun 1851 ini masih relevan banget sama cara kita belajar dan bertanya hari ini. Siap? Mari kita mulai. Kita mulai dari kalimat pembuka itu. Panggil aku Ishmael. Di awal-awal Ishmael kan cerita kenapa dia pergi ke laut. Dia bilang setiap kali jiwanya terasa muram, kayak November yang lembab, dia jadi pengen iseng nonjok topi orang di jalan. Hah, iya. Nah, saat itulah dia tahu sudah waktunya berlayar. Dia bilang, ini adalah penggantiku untuk pistol dan peluru. Ini kan semacam pelarian ya, upaya lari dari kebosanan atau mungkin keputusasaan. Saya rasa banyak dari kita pernah merasakan dorongan yang mirip. Tentu saja. Dan Schonstrom dalam analisisnya menghubungkan pelarian Ishmael ini dengan konsep psikologis yang menarik. Namanya rasa ingin tahu tipe I. I itu untuk interest atau minat. Oke, tipe I. Apa bedanya? Ini digambarkan sebagai skenario keinginan rendah tapi kesukaan tinggi. Low wanting but high liking. Begini, Anda tidak perlu baca Moby Dick. Nggak ada ujian, nggak ada bos yang nyuruh. Keinginan atau wantingnya rendah. Iya, betul. Tapi begitu Anda mulai dan tenggelam di dalamnya, kepuasan atau likingnya bisa jadi sangat tinggi. Ah, oke. Jadi ini beda sama, katakanlah, saya harus cari tahu cara benerin keran yang bocor. Itu kan kebutuhan mendesak. Saya butuh info itu. Tepat. Itu yang disebut rasa ingin tahu tipe D. D untuk deprivation atau kekurangan. Deprivation. Anda merasa kekurangan informasi, jadi terdorong untuk mengisinya. Rasanya kayak gatel yang harus digaruk. Contohnya kayak lagi nonton film, terus penasaran sama aktornya, langsung Google gitu. Nah, itu dia. Itu tipe D. Sangat didorong oleh kebutuhan. Sedangkan tipe I, seperti Ishmael, lebih santai. Dia nggak punya uang, nggak ada hal menarik di darat. Dia berlayar bukan karena harus, tapi karena ada tarikan misterius dari lautan. Ini rasa ingin tahu yang bebas stres. Tapi kalau dipikir-pikir, rasa ingin tahu yang seperti ini kesannya tidak produktif ya. Di dunia sekarang kan semua harus efisien. Punya rasa ingin tahu yang nggak langsung menghasilkan sesuatu, rasanya kayak kemewahan. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini inti dari argumennya. Memang terkesan tidak produktif kalau ukurannya efisiensi modern. Tapi nilainya ada di tempat lain. Ada peneliti, Kent Berridge, yang menyebut kondisi kesukaan tinggi tapi keinginan rendah ini sebagai sesuatu yang suprasional. Suprasional? Aneh juga kedengarannya. Aneh tapi sangat manusiawi. Anda mungkin nggak terobsesi buat menaklukkan 500 halaman soal paus. Tapi pas Anda melakukannya, Anda menemukan kenikmatan dalam prosesnya. Kenikmatan yang nggak terduga gitu ya? Betul. Justru karena nggak ada tekanan, penjelajahannya jadi lebih murni dan bisa membawa kita ke tempat-tempat yang nggak direncanakan. Inilah rasa ingin tahu yang lahir dari minat sejati. Oke, jadi kita baca buku semacam ini bukan karena butuh, tapi karena tertarik. Tapi pengalaman membacanya sendiri, sepertinya tidak selalu mudah. Di buku ini ada satu poin yang bikin saya berhenti sejenak. Katanya, novel itu tidak hanya memberi informasi, tapi juga melakukan sesuatu pada diri Anda. Novel bisa mengubah Anda. Disebutnya proyeksi imajinatif yang kompleks. Maksudnya apa ini? Kedengarannya jauh lebih dalam daripada sekedar baca cerita. Betul. Ini salah satu gagasan terpentingnya. Proyeksi imajinatif yang kompleks itu artinya saat Anda membaca, otak Anda melakukan pekerjaan yang jauh lebih berat dari sekedar menyerap fakta.
Fakta tentang jenis paus atau cara kerja kapal misalnya. Iya, bukan cuma itu. Anda itu sedang membangun seluruh dunia di dalam kepala Anda. Merasakan emosi karakter, bergulat dengan ide-ide abstrak. Proses ini, menurut argumennya, secara harfiah mengubah kabel internal Anda. Wow. Kesabaran. Ini pengalaman yang sangat intens dan pribadi. Dan tampaknya, pengalaman mendalam ini seringkali datang dengan satu konsekuensi, rasa terasing. Ada kutipan di sini yang kuat sekali. Seperti Ismail di atas kapal Pequot, kita benar-benar terapung di lautan luas imajinasi kita. Benar, dan keterasingan itu adalah bagian krusial dari prosesnya. Bagian krusial? Kok bisa? Karena saat Anda benar-benar tenggelam dalam sebuah buku yang rumit, Anda sendirian. Anda nggak bisa colek teman di sebelah dan tanya, maksud paragraf ini apa ya? Anda harus menghadapinya sendiri. Iya juga ya. Anda berdebat dengan narator, mempertanyakan motif karakter. Perjuangan inilah yang memaksa Anda untuk benar-benar terlibat dengan teks. Dan pada akhirnya, dengan pikiran Anda sendiri. Anda terputus sejenak dari dunia luar. Kenapa ada orang yang mau melakukan itu? Apalagi di zaman sekarang kita sangat terhubung. Ada klub buku, ada komunitas online, di mana orang justru cari pengalaman baca yang komunal. Bukankah gagasan kalau kita harus sendirian ini bertentangan dengan cara banyak orang menikmati buku sekarang? Ini paradoks yang menarik. Dan poin Anda sangat valid. Klub buku dan diskusi komunal itu sangat Berharga, tapi itu untuk memperkaya pemahaman setelah pengalaman membaca. Oh, oke. Jadi setelahnya. Betul. Argumen di sini adalah bahwa momen transformasi yang paling mendasar itu terjadi dalam kesunyian. Bayangkan pematung yang lagi kerja. Diskusi dengan pematung lain itu penting, tapi ada momen di mana hanya ada dia, pahat, dan batu. Masuk akal. Tidak ada orang lain yang bisa membantunya saat itu. Perjuangan sunyi itulah yang melahirkan karya seni. Sama halnya dengan membaca secara mendalam. Keterasingan itu bukan tujuan akhir, tapi kondisi yang diperlukan agar teks itu bisa benar-benar melakukan sesuatu pada diri Anda, tanpa filter orang lain. Oke, saya mulai paham. Jadi kesendirian itu bukan sesuatu yang negatif, melainkan sebuah ruang kerja. Laboratorium pribadi. Kalau kita terima perjuangan dalam kesendirian itu, lalu apa hasilnya? Setelah kita susah payah terapung sendirian, kita jadi apa? Nah, disinilah muncul gagasan untuk menjadi pemerhati andal atau skilled noticer. Pemerhati andal? Tepat. Hasil dari perjuangan dalam kesendirian itu adalah kepekaan yang meningkat. Ketika Anda terapung di lautan imajinasi itu, Anda mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap riak di air, setiap perubahan arah angin. Karena nggak ada pilihan lain ya? Betul. Anda tidak punya pilihan lain selain mengamati dengan saksama. Buku ini berpendapat bahwa kebiasaan ini kemudian terbawa ke dunia nyata. Pembaca yang terbiasa bergulat dengan teks padat akan jadi pengamat yang lebih baik. Contoh utamanya ya Ismail sendiri. Dia kan sangat ingin tahu tentang segalanya. Sampai-sampai ada satu bab penuh yang didedikasikan hanya untuk membahas warna putih. Iya, bab yang terkenal itu. Banyak banget orang yang menyerah di bab itu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang ini, bab itu bukan lagi sekedar info ensiklopedis, tapi demonstrasi dari pikiran seorang pemerhati andal. Dan yang menarik, sifat ini ternyata bukan cuma milik karakter Ismail. Ini cerminan langsung dari penulisnya, Herman Melville. Iya, dan ini penghubung yang sangat kuat. Sean Strom menyoroti jurnal perjalanan Melville sebagai bukti dari apa yang disebut rasa ingin tahu perseptual. Rasa ingin tahu perseptual. Bedanya apa dengan yang biasa? Ini berbeda dari rasa ingin tahu intelektual yang puas dengan jawaban abstrak. Seseorang dengan rasa ingin tahu perseptual yang tinggi itu perlu melihat, mendengar, menyentuh, dan merasakan dunia untuk memahaminya. Melville bukan tipe yang hanya duduk di perpustakaan. Dia harus pergi ke laut, dia harus berkelana. Jurnalnya penuh dengan observasi yang sangat indrawi. Saya suka sekali contoh spesifik yang diberikan dari jurnal Melville waktu dia ke Konstantinopel. Dia nggak cuma mencatat hal-hal besar yang mungkin masuk buku panduan wisata. Bukan, kan? Dia juga memperhatikan detail-detail kecil yang aneh dan acak. Ada satu kalimat yang sangat membekas. Dia menulis, melihat seorang pria membajak sawah dengan sepotong akar tua. Dan detail akar tua itulah intinya. Iya. Itu jenis pengamatan yang tidak akan Anda dapatkan kalau Anda cuma cari ringkasan atau poin-poin utama sebuah perjalanan. Itu hasil dari kesabaran. Dari kemauan untuk melihat dunia apa adanya.
Betul, dengan segala keanehan dan ketidaksempurnaannya, Anda harus melambat untuk bisa melihat hal seperti itu. Membaca buku seperti Moby Dick itu tempat latihannya. Jadi pada dasarnya, buku-buku yang menantang ini memaksa kita untuk memperlambat laju dan benar-benar memperhatikan sekitar. Sebuah keterampilan yang jujur saja makin langka di dunia kita yang penuh notifikasi. Persis, kita terbiasa melakukan skimming, bukan seeing. Melihat ya, Keterampilan menjadi pemerhati andal ini adalah hasil langsung dari proses yang kita bicarakan tadi. Anda dilatih dalam kesunyian, di lautan imajinasi Anda untuk memperhatikan nuansa. Dan ketika Anda menutup buku itu, Anda membawa lensa baru ke dunia nyata. jadi kalau kita rangkum perjalanan kita sejauh ini, apa artinya semua ini? Kita mulai dari perasaan terintimidasi oleh buku tebal yang membosankan. Ternyata buku-buku itu adalah undangan untuk petualangan rasa ingin tahu yang berbeda. Yang tidak didasari kebutuhan tapi minat murni. Ya, dan petualangan ini membawa kita ke semua perjalanan yang sunyi dan terkadang sulit. Tapi justru di dalam kesunyian itulah kita ditempa. Benar, kita ditempa menjadi pengamat dunia yang lebih jeli dan peka. Buku-buku ini tidak hanya memberi kita informasi, mereka mengubah cara kita memproses informasi. Mereka mengajari kita untuk merasa nyaman dalam ketidakpastian. Betul, di lautan luas imajinasi kita. Dan dengan melakukan itu, mereka membentuk kita menjadi pemerhati yang lebih baik, sama seperti Melville. Pada akhirnya ini bukan tentang apa yang kita ketahui setelah membacanya, tetapi tentang bagaimana kita melihat dunia setelahnya. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Buku ini kan membahas bagaimana pembaca mendalam bisa merasa seperti orang buangan atau terasing. Jadi, inilah sesuatu untuk dipikirkan. Di dunia yang terus-menerus menuntut jawaban instan, ringkasan yang mudah, dan konektivitas tanpa henti, mungkinkah tindakan yang paling radikal dan memberontak yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kembali rasa ingin tahu kita yang sejati, bukanlah dengan mencari lebih banyak informasi, tapi justru dengan melakukan sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang sunyi, lambat, dan menyendiri. Membuka sebuah buku yang menantang dan dengan sengaja membiarkan diri kita tersesat di dalamnya.